Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta juga nikmat waktu luang, serta nikmat sehat. Sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat masing-masing untuk melanjutkan kajian kita dalam majelis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, pada anak beliau, anak cucu beliau, dan para sahabat meridhoi kita bersama mereka di akhirat kelak. Alhamdulillah, sesuai yang sudah dijatuh 42 Hijriah, kita berada di salah satu bulan haram, bulan yang banyak keutamaan di dalamnya, dan bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2021, kita akan kembali melanjutkan kewajiban kita menuntut ilmu syar'i dan menghadiri majelis ilmu. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah seperti yang sudah dijadwalkan, malam ini insya Allah kita akan masuk ke pertemuan atau bagian ke-19 dari 19 pertemuan dalam pembahasan kitab usul untuk kitab usul Thalatthah mengenai tafsir surat An-Nahl, mengenai Togut. Insya Allah seperti biasa kita akan ditemani oleh guru kita Ustadz Ham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, sepertinya koneksi Ahjiri sedang bermasalah. Untuk selanjutnya, Ana bantu backup. Tadi melanjutkan penjelasan dari Ahjiri. Insya Allah malam ini kajian akan diisi oleh guru kita, Ustadz Hamdi Al-Bakri, Hafizahullah Ta'ala. Saat ini kita sedang menunggu kehadiran beliau. Insya Allah kajian malam ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamdi. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Ustadz, ini Ana langsung mulai dulu ya Ustadz ya. Ini kita sudah melakukan pembukaan. Setelah ini kita akan lanjutkan pemaparan materi. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab yang nanti rekan-rekan para jamaah semua dapat menanyakan permasalahan baik yang berkesesuaian dengan materi maupun di luar materi. Dapat menyampaikan melalui chat box atau bertanya langsung. Sebelum kita mulai ke agenda pertama, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Hamdi, kami mengingatkan kembali terkait adab-adab di majelis ilmu. Yang pertama, mari kita luruskan niat, bismillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami harapkan rekan-rekan sekalian dapat mencatat ilmu yang Ustadz sampaikan untuk meningkat ilmu. Yang ketiga, untuk para jamaah dapat mematikan audio selama kajian berlangsung untuk menjaga ketenangan, kecuali ketika nanti bertanya pada sesi tanya jawab. Dan terakhir, untuk ikhwan, khusus untuk ikhwan, dapat menghidupkan videonya supaya kita saling mengenal, supaya suasana lebih hangat dan lebih terasa kebersamaannya di majelis ilmu. Taib, selanjutnya, Ustadz Hamdi, apakah sudah siap, Ustadz? Taib, kita tunggu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah siap? Tadi pembukaan sudah selesai kita buka Ustadz?
Baik, kita mulai ya. Siap, tafadhal masykur Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Dan tidak terasa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sekarang di pertemuan terakhir untuk kajian syarah kitab Ushul Tsalatsah, dan semoga apa yang sudah kita laksanakan selama ini itu semua bisa menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kisah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika penulis menyebutkan tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan wahada dinuh, dan ini adalah agamanya Nabi Muhammad, la khaira illa dallal ummata alaih, tidak ada kebaikan melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya, wala syarra illa hadzaraha anhu, dan tidak ada keburukan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan beliau telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali sudah dijelaskan oleh Rasul, dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akidah yang harus kita yakini tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda, aku akan meninggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan putih bersih. Lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik, malamnya bagaikan siang dan tidak akan ada orang yang tersesat kecuali orang yang binasa. Ya, tidak akan ada orang yang tersesat kecuali orang yang binasa. Jadi agama ini sudah sangat jelas, sudah sangat lengkap, nggak perlu lagi ditambah, nggak perlu lagi dikurang. Ya, dan Nabi SAW dalam hadis tadi menjelaskan bahwa Nabi meninggalkan umatnya dalam keadaan sudah jelas semuanya. Kemudian penulis mengatakan wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid, dan kebaikan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan seluruh apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, jadi seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Dan yang terbesar dari perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah adalah apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah. Kita sholat hanya untuk Allah, kita beribadah hanya untuk Allah, kita nggak mau pujian manusia, kita nggak berharap pujian manusia, kita nggak berharap imbalan dari manusia. Ya, hanya mentauhidkan Allah ini adalah perkara yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau masih hidup. Kemudian kata Nabi, wa syarrul ladzi hadzara anhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan keburukan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan umatnya adalah kesyirikan dan seluruh apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya, jadi seluruh yang dibenci oleh Allah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan memberikan peringatan kepada manusia untuk menjauhi kesyirikan. Kemudian kata penulis lanjutannya adalah ba'athahullahu ilan nasi kaffah. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'i tsaqalain al-jinni wal ins, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jin dan manusia
untuk taat kepadanya. Ya, jadi Nabi Muhammad ini diutus bukan cuma kepada manusia, akan tapi juga kepada jin. Antum bisa bayangkan. Ya. Jadi Nabi Muhammad jangankan bicaranya cuma sekedar, kan sekarang sebagian orang ya menyerukan bahwa Islam itu identik dengan Arab. Ya, Nabi Muhammad SAW itu dari bangsa Arab, sehingga Nabi SAW diutus kepada orang Arab. Ya akhi, yang dibahas oleh para ulama sudah bukan antar suku lagi, sudah bukan antar negeri lagi, bukan antar apakah ini Arab atau Nusantara. Para ulama mengatakan bahwa Nabi diutus itu kepada manusia dan jin. Kepada manusia dan jin. Ini menunjukkan bahwa risalahnya Nabi Muhammad adalah risalah yang universal, yang mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, jadi risalah ini, ya, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu universal, bukan hanya untuk satu bangsa atau dua bangsa, tapi untuk seluruh manusia dan jin sekaligus. Ya, dan dalilnya adalah kata penulis, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya. Wa akmalallahu lahuddin. Kemudian kata penulis, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama, ya, dengan mengutus Nabi Muhammad. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Azza wa Jalla, hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kusempurnakan nikmat kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, maka Nabi Muhammad, ya, telah datang untuk menjadikan agama Islam ini sempurna. Wad dalilu ala mautihi qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang kematian Nabi Muhammad SAW adalah, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyit. Apa artinya mayyit? Mayyit itu artinya seorang ketika dia dalam keadaan sudah meninggal. Ya. Dan uslub ini, ya, konteks bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan betapa Nabi Muhammad itu pasti mati. Ya, jadi Allah tidak mengatakan innaka satamut, sesungguhnya engkau akan mati. Allah tidak mengatakan itu. Tapi Allah mengatakan innaka mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mayyit. Ya, ini lebih tegas lagi untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu pasti mati suatu hari nanti. Ya. Wa innahum mayyitun, sebagaimana mereka semua akan meninggal, akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian nanti di hari kiamat, ya, akan saling berselisih di hadapan Tuhan kalian. Surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Sehingga kematian Nabi Muhammad adalah hak, ya, adalah sebuah kebenaran. Dan sebagaimana yang kita bahas pada kisah yang telah lalu, pada pekan yang lalu, bahwa Umar bin Khattab tidak percaya. Karena saking sedihnya beliau, karena saking terkejutnya dengan wafatnya Nabi, beliau tidak percaya, sehingga beliau meyakini bahwa Nabi belum wafat. Sampai akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda menyebutkan, ya, satu ayat yang bunyinya adalah, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah bukan ayah dari salah seorang dari kalian, akan tapi beliau adalah Rasulullah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa surat Az-Zumar ayat 30 dan 31 ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar wafat. Kemudian kata penulis, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Dan manusia jika mereka sudah mati, kelak mereka akan dibangkitkan. Ya. Di sini, ikhwan, kita lihat, ya, bagaimana penulis menyebutkan al-aslu tsalits, fondasi yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyebutkan tentang masalah
kebangkitan di hari kiamat. Ya, menjelaskan tentang kebangkitan di hari kiamat. Ya, jadi ketika beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan wafat, ya, kemudian beliau mengatakan bahwa manusia ketika wafat, ketika mati, mereka akan dibangkitkan. Ya, kenapa? Apa hubungannya pembahasan tentang hari kebangkitan dengan wafatnya Nabi SAW? Sebagian ulama mengatakan bahwa di zaman penulis, ya, banyak orang atau sebagian orang mengingkari hari kebangkitan. Sehingga beliau ketika menulis risalah ini, ya, penutupnya beliau menyebutkan tentang hal ini. Disisipkan oleh beliau. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar mati. Dan orang-orang yang mati, ya mereka akan dibangkitkan. Sehingga di sini ada sedikit penjelasan tentang iman kepada hari akhir. Ya, kata beliau, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Dan manusia ketika mereka wafat, mereka nanti akan dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha," ya, dari tanah kami menciptakan mereka dan kami akan mengembalikan mereka ke tanah sebagaimana kami nanti akan membangkitkan mereka di tanah. Jadi di sini di dalam ayat ini surat Thaha ayat 55 Allah menjelaskan bahwa sebagaimana manusia itu diciptakan dari tanah, dia akan dikuburkan kembali ketika wafat nanti di tanah. Kemudian kata Allah, "Wa minha nukhrijukum," dan dari tanah kami akan bangkitkan lagi. Ya, maka ini adalah ayat yang sangat tegas yang menjelaskan bahwa manusia ketika dia wafat kemudian dikuburkan, maka di sana ada kehidupan setelah kematian. Dan ini yang harus diyakini oleh setiap muslim, ya. Dan betapa bahagianya, ya, betapa mulianya seseorang yang memahami betul tentang hal ini, bahwa kehidupan itu tidak terhenti ketika seseorang itu wafat. Akan tapi pada hakikatnya ketika seorang itu wafat, dia berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Ya, dia berpindah dari kehidupan yang sebentar ke kehidupan yang lebih lama lagi. Jadi kalau kita hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, maka di kubur nanti kita akan hidup lebih lama dari itu. Ya, orang yang wafat 1000 tahun yang lalu, dia sudah hidup di kuburan 1000 tahun. Orang yang wafat di kubur 1400 tahun yang lalu seperti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya, kurang lebih 1400 tahunan yang lalu mereka wafat. Dan itulah umur mereka sekarang di kuburan. Sehingga kita sekarang hidup di dunia, ya, dalam suatu kehidupan, ketika kita wafat kita akan berpindah ke kehidupan yang lain yang lebih lama dan lebih menegangkan, ya. Kalau sekarang kita takut, ya, ada rintangan kehidupan, ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, ada ujian-ujian dalam kehidupan. Ini nggak ada apa-apanya sama sekali jika dibandingkan dengan ujian yang ada di dalam kubur. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur. Baik. Kemudian kata penulis, wa qauluhu ta'ala, dan dalil lain yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata." Sesungguhnya Allah, ya, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dari tanah, dari bumi. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian ke tanah. Ya, Allah akan mengembalikan ke tanah, mengembalikan kalian ke tanah, wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kalian dari tanah. Jadi surat Nuh ayat 17 dan 18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Sesungguhnya Allah menumbuhkan kalian, Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan kalian dari tanah. Yang maksudnya diciptakan dari tanah. Ya, kemudian akan dikembalikan ke tanah dan dikeluarkan dari tanah ketika dibangkitkan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah seseorang itu dibangkitkan, dia akan dihisab, ya, dihitung amal soleh, amal buruknya.
wa majziyun bi'amalihim, dan akan dibalas ya amal-amal mereka. Kalau amal soleh maka dibalas dengan kebaikan, ya, kalau amal keburukan maka dibalas juga dengan keburukan dan azab. A'udzubillahi min dzalik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, sesungguhnya hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa? Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan, ya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, sebagaimana Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Ya, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Kemudian kata penulis, dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia telah kufur. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan demi Tuhanku. La tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan tentang apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah hukum bagi orang yang tidak mempercayai hari akhir, ya, bahwa orang yang tidak mempercayai hari akhir dia jatuh ke dalam kekufuran, karena sebagaimana yang kita sudah pelajari bahwa di antara rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Ya, kalau kemudian ada orang yang menyangkal, dia nggak mau percaya tentang hal itu, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian kata penulis, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa munzirin, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Mubasysyirin wa munzir. Ya, ini adalah penutup ya dari penulis. Kemudian dalilnya adalah kata beliau, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya, dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah rusulan, para rasul, mubasysyirin wa munzirin. Mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Di alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada lagi alasan untuk manusia kepada Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Wa awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad. Rasul yang pertama adalah Nuh dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Ya, beliau adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah beliau. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, tidaklah Muhammad itu ayah dari seseorang dari kalian, akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para rasul. Ya, jadi Muhammad itu penutup para rasul. Sehingga kalau kemudian ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah, atau seorang nabi, maka ya kita nggak boleh percaya kepadanya. Karena di antara akidah kaum muslimin adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup, khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, wa dalilu ala anna Nuhan awwalar rusul, dan dalil yang menjelaskan bahwa Nuh adalah rasul pertama adalah firman Allah, inna awhayna ilaika, wahai Muhammad, sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di, sebagaimana kami telah ya mewahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelahnya. Dan para nabi dan yang setelahnya. Sehingga ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa Nuh adalah rasul pertama. Ya, akan tapi beliau bukan nabi pertama. Ya, karena nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ya, sehingga Nabi Nuh adalah seorang rasul. Ya, maka para ulama menjelaskan apa bedanya antara nabi dan rasul. Ya, perbedaannya adalah bahwa
bahwa Nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman. Ya, Nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman. Tidak ada orang-orang yang mengingkarinya, tidak ada musuh di sana. Beda dengan orang-orang musyrikin, beda dengan Rasul. Ya, adapun Rasul, maka dia diutus kepada orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, sehingga itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan, semuanya makhluk di atas tauhid. Bahkan dia adalah orang pertama yang ada di muka bumi ini, sehingga dikatakan bahwa dia adalah Nabi dan bukan Rasul. Ya, kan, tapi seperti Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang lain, ya, Nabi Nuh misalnya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka dikatakan bahwa mereka adalah Nabi dan Rasul, karena mereka diutus pada kaum yang membangkang atau kaum yang musyrikin, yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Ya, kata penulis, setiap umat yang Allah utus kepada mereka, ya, seorang rasul, seorang utusan dari Nuh sampai Muhammad, maka seluruh rasul yang Allah utus kepada umat-umat tersebut, seluruhnya memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka semua untuk beribadah kepada taghut. Ya, perhatikan baik-baik. Waddalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka mengatakan kepada umat mereka, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, ayat ini ya ikhwan, yaitu surat An-Nahl ayat 36, adalah dalil yang sangat tegas bahwa seluruh nabi dan rasul tanpa terkecuali ketika mereka berdakwah, dakwah mereka isinya adalah seruan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya. Maka ini satu hal yang penting untuk kita pelajari ya ikhwan. Ketika kita melihat konteks ayat ini, maka kita akan meyakini betapa ya tauhid adalah satu hal yang sangat prinsip, dan memahami tentang kesyirikan agar dijauhi juga satu hal yang sangat prinsip. Sehingga sangat disayangkan sekali jika ada sebagian orang yang semangat untuk berdakwah, akan tetapi isi dakwahnya jauh dari penjelasan tentang tauhid dan syirik. Sangat disayangkan sekali. Kenapa disayangkan? Karena dakwah mereka tidak sama seperti dakwahnya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, prinsip mereka, dakwah, isi dakwah yang paling utama yang mereka ajak manusia untuk memahaminya adalah tentang tauhid dan kesyirikan. Maka seorang harus paham tentang prioritas dalam berdakwah. Dan ini bukan cuma untuk para ustadz dan para da'i. Bahkan antum yang mau mengajak orang lain kepada kebaikan, itu wajib memahami konsep ini. Ya, alhamdulillah antum hadir kajian, mungkin antum juga orang-orang yang suka baca buku, yang suka mendalami agama, antum suka lihat kajian-kajian para ustadz dan seterusnya. Maka dan ana yakin antum juga punya andil dalam berdakwah. Maka ya akhi, ya ukhti, kalau mau dakwah, perhatikan skala prioritas dalam berdakwah. Perhatikan betul skala prioritas dalam berdakwah. Ya, maka kalau kita lihat dari konteks yang tadi kita sebutkan, bahwa skala prioritas yang harus diperhatikan adalah tentang tauhid dan kesyirikan. Kalau kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya orang tua. Contoh, orang tua kita masih merokok. Ya, sholatnya masih malas-malasan. Kemudian dia suka berbuat kesyirikan. Dia punya 3 kesalahan ini. Ini hanya sekedar contoh ya. Kalau kita punya orang yang dekat sama kita, dia merokok,
kemudian sholatnya malas-malasan, kemudian yang ketiga terjatuh dalam kesyirikan. Entah masih percaya dukun, masih percaya sama jimat. Maka dalam kondisi seperti ini, mana yang harus kita ingkari terlebih dahulu? Jangan antum bahas habis-habisan urusan rokok. Merokok haram, antum kasih dalil ini kesehatan, dalil dari dokter, dalil dari ustadz. Ya, biarin dia ngerokok. Yang penting itu tauhidnya dulu dibereskan. Paham ya? Bukan berarti rokok itu dibolehkan, tidak. Tapi sekarang kita sedang berbicara tentang skala prioritas. Ya, maka yang paling diprioritaskan adalah tauhid. Jangan sampai dia datang ke dukun dulu aja. Jangan sampai dia percaya jimat dulu saja. Ya. Usahakan jimatnya itu dibuang sama dia. Dia nggak percaya lagi hal-hal demikian. Dia tawakalnya hanya kepada Allah. Baru kemudian hal-hal yang lain. Dimulai dengan sholat, dengan hal-hal yang penting lainnya. Ya, karena sebagian orang berdakwah demikian. Apalagi tentang masalah kesyirikan ya. Banyak orang yang nggak mau membahas. Kenapa? Karena takut nanti akan ada perpecahan. Karena takut nanti ada mereka menyebutnya salah paham gitu ya. Maksudnya ntar nggak rukun kembali dan seterusnya dan seterusnya. Ya Allah, ya persatuan akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kalau di antara kita nggak ada yang berbuat kesyirikan. Kalau kita masih pada berbuat kesyirikan, kita mau bersatu di atas apa? Ya, persatuannya pasti semu. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus setiap rasul kepada umat-umat mereka dengan memerintahkan mereka untuk menyeru, ani'budullah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit taghut wal iman billah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada seluruh hamba untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ya, tinggal sekarang apa itu yang dimaksud dengan taghut? Apa yang dimaksud dengan taghut? Coba kita perhatikan nukilan dari penulis ya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata, wa ma'na taghut, arti dari taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya, segala sesuatu yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba ya dalam atau dari seorang yang diibadahi atau seorang yang diikuti atau seorang yang ditaati. Ya. Ketika ada yang diibadahi atau ada yang diikuti atau ada yang ditaati dan dia melampaui batas dalam tiga hal ini, maka dikatakan bahwa itu adalah taghut. Ya, taghut ya ikhwan, kalau kita tilik dari segi bahasa, maka taghut itu diambil dari kata-kata tagha yatgha, yang artinya melampaui batas. Yang artinya melampaui batas. Dan kata taghut itu berarti sighah mubalaghah. Ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan sighah mubalaghah, yaitu konteks kata ya yang menjelaskan tentang berlebih-lebihan. Jadi melampaui batasnya itu udah sangat berlebih-lebihan. Jadi kalau dikatakan taghi itu adalah orang yang berlebihan gitu. Tapi kalau taghut itu sudah sangat berlebihan. Ya, sudah sangat berlebihan, itu disebut dengan isim sighah mubalaghah. Baik, maka segala sesuatu yang berlebihan itu dikatakan taghut. Ya. Kemudian kata penulis, wat-tawaghitu katsirun wa ru'usuhum khamsah. Dan taghut itu ada banyak. Ya, taghut itu ada banyak. Akan tetapi taghut yang paling besar itu ada 5. Taghut yang paling besar itu ada 5. Apa saja yang pertama? Iblis la'anahullah. Taghut yang paling besar yang pertama adalah iblis. Ya, semoga Allah melaknatnya. Maka iblis adalah taghut yang paling besar. Bahkan dia adalah
ketua para tauhid yang ada. Ya. Iblis seorang makhluk yang sangat melampaui batas. Ya, sangat melampaui batas. Dia memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Bahkan dia juga memerintahkan manusia untuk menyembah ya makhluk selain Allah. Makhluk gitu ya. Maksudnya menyembah selain Allah dari makhluk-makhluk. Maka iblis adalah tauhid yang paling besar. Kemudian yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Dan orang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Orang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Seperti siapa misalnya? Contohnya seperti Fir'aun. Dia adalah tauhid. Ya, karena dia mengaku Tuhan. Dia memerintahkan manusia untuk menyembahnya, untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan dirinya. Maka kita katakan bahwa orang yang seperti ini adalah tauhid karena dia diibadahi dalam keadaan dia ridha. Ya. Atau orang sesembahan yang lain. Ya, kalau kita lihat ada manusia yang kemudian memerintahkan manusia, ada seorang manusia yang memerintahkan orang-orang untuk menyembah dirinya, maka dia adalah tauhid. Dia adalah tauhid. Dan harus dibedakan antara orang yang disembah dalam keadaan dia ridha dan orang yang tidak dia disembah dalam keadaan tidak ridha. Ya. Contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun disembah atau tidak? Disembah. Dia ridha atau tidak? Dia ridha. Maka kita katakan bahwa Fir'aun adalah tauhid. Beda halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disembah atau tidak? Disembah. Tapi apakah Nabi Isa ridha? Kita katakan Nabi Isa tidak ridha. Bahkan Nabi Isa mengingkari hal tersebut. Ya, maka tidak bisa kita katakan bahwa Nabi Isa adalah tauhid, tidak. Ya. Sehingga ini satu hal yang penting untuk diperhatikan, ya. Sehingga di sini penulis mengatakan man 'ubida wa huwa radin, yaitu orang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Kemudian yang ketiga, wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib, ya, tauhid atau kepala tauhid atau tauhid yang besar yang ketiga adalah orang yang mengaku dia mengetahui ilmu gaib. Orang yang mengaku bahwa dia mengetahui ilmu gaib. Siapa contohnya? Seperti para dukun, tukang sihir, ya, dan yang semisal mereka. Mereka mengatakan diri mereka peramal, apapun itu namanya. Kalau kemudian seseorang itu mengaku bahwa dia mengetahui ilmu yang gaib, di tahun 2020 Desember dia memprediksikan 2021 nanti bakal jadi apa aja kejadian-kejadiannya, bakal ada presiden yang dilengsarkan, bakal ada ini, bakal ada itu, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini adalah tauhid. Ya, orang yang sudah melampaui batas, sudah menyangka bahwa dirinya mengetahui ilmu yang gaib. Dia telah menyangka bahwa dia memiliki kekhususan Allah. Padahal ilmu gaib adalah kekhususan Allah yang nggak mungkin diketahui oleh siapapun. Sehingga dalam surat An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah. Nggak ada yang bisa tahu. Tahun 2021 ini apa yang akan terjadi nggak ada yang bisa tahu. Ya, prediksi bakal banyak musibah, prediksi bakal ada pimpinan yang lengser, kemudian ada orang yang seperti ini dan seperti itu, ada kejadian ini, kejadian itu. Ini semua adalah dusta. Ya, ini semua adalah mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Sehingga para ulama menyatakan bahwa orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui hal yang gaib, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena dia mengaku dia memiliki kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam surat An-Naml ayat 65 tadi dijelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang mengetahui ilmu yang gaib, maka yang paling pantas untuk memiliki ilmu yang gaib adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah.
Ya, tingkatan ubudiyahnya sangat kuat, sangat tinggi. Sehingga Nabi Muhammad yang seharusnya mengetahui yang gaib. Kalau memang ada di antara manusia yang mengetahui hal yang gaib. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui yang gaib. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin perang Badar, dalam perang Badar Nabi SAW sangat khawatir bahwa kaum muslimin akan kalah. Nabi nggak tahu bahwa dia akan menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi nggak tahu yang gaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, ya, gigi taringnya itu patah. Gigi taringnya itu patah. Kemudian darah mengucur dari atas kepalanya. Beliau pun sambil mengusap beliau mengusap darah yang mengucur di kepalanya. Sehingga Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Sesungguhnya aku tidak memiliki, ya, manfaat atau mudarat untuk diriku kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib. Ya, perhatikan ayat ini baik-baik. Walau kuntu a'lamul ghaib, jika seandainya aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, maka sungguh aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masaniya su, dan aku tidak akan mendapatkan keburukan. In ana illa nadhirun wa basyir liqaumin yu'minun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang yang memberi peringatan dan pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Sehingga ayat ini secara tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui yang gaib. Sehingga ini adalah satu hal yang penting sekali untuk diperhatikan, ya, bahwa orang-orang di antara taghut yang besar, ya, adalah orang-orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui ilmu yang gaib, ya, mengetahui ilmu yang gaib. Gaib. Mungkin ada yang bertanya, ya, di antara sebagian orang ada yang mengatakan bahwa sebagian dukun-dukun ini mereka memberitahukan tentang satu kabar yang gaib itu, kemudian tiba-tiba benar, ya, terjadi apa yang mereka prediksikan. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, innal kuhan kanu yuhaddithuna bisyai' fanajiduhu haqqan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun, ya, itu mereka memberitahukan kita tentang suatu kabar, dan ternyata kabar itu benar. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tilkal kalimatul haq yakhtafuhal jinni yaqdhifuha fi udhuni waliyih wa yazidu fiha mi'ata kadzbah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang benar yang dicuri oleh jin dari kabar langit. Kemudian kabar tersebut diberikan kepada si dukun tersebut dengan ditambahkan 100 kebohongan. Ya. Jadi ketika si dukun itu memberitahu kabar, ternyata dari 101 kabar, yang bohong itu ada 100. Yang satu itu kabar benar, yang dia dapat mencuri dari atas langit. Dan ternyata yang keluar kebetulan yang benar. Kebetulan yang benar. Padahal 100 kabar yang lain itu bohong dan dusta. Dan ini sangat terlihat sekali. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa betapa bodohnya sebagian masyarakat. Mereka cuma mendapatkan satu kabar yang benar dari orang, kemudian mereka percaya, berbondong-bondong datang ke dukun. Ya. Padahal ketika dia datang nggak terbukti. Taib. Ya. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas juga, atau kita pernah bahas gitu ya, walaupun tidak dibahas secara spesifik, bahwa orang yang mendatangi dukun, maka dia dihukumi dengan kekufuran jika dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia percaya tentang apa yang dikatakan olehnya,
maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bahaya. Jadi nggak sembarangan orang tuh datang ke dukun kemudian percaya, itu bukan hal yang remeh. Tapi ini sebuah kekufuran, kata Nabi SAW, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa'iyadzubillah. Jadi jangan pernah datang ke dukun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang di sekitar kita yang masih percaya sama dukun, kasih tahu. Wallahi kasih tahu ya kawan. Jangan sampai mereka terus dibohongi, ya. Kemudian ditipu sama mereka ini. Ya, jangan sampai. Kalau antum punya teman, punya saudara, karib, kerabat yang masih percaya dengan dukun, maka kasih tahu mereka bahwa ini adalah sebuah kekufuran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya hukum kufur itu bukan hanya jatuh kepada si dukun tersebut, tapi jatuh kepada orang yang mempercayai dukun tersebut. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan juga di antara bentuk kemungkaran atau kesalahan fatal yang dilakukan oleh dukun. Kalau tadi yang pertama karena dia mengaku mengetahui ilmu yang gaib, maka yang kedua adalah meminta tolong sama jin. Ini juga satu hal yang diharamkan dalam syariat. Yang meminta pertolongan kepada jin. Ini satu hal yang diharamkan dalam syariat. Dalam surat Al-An'am ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an, ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk seluruhnya, kemudian Allah mengatakan kepada para jin, "Wahai bangsa jin, sungguh kalian telah banyak membantu atau banyak berhubungan dengan manusia." Wa qala awliya'uhum minal insi. Kemudian manusia mengatakan, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami saling memberikan manfaat. Ya, sampai kemudian ajal yang Engkau tentukan itu telah datang. Ya, di sini lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan jin dan manusia. Ya, bahwa manusia di sini mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya kami saling memberikan manfaat." Kata para ulama, apa yang dimaksudkan dengan saling memberikan manfaat di sini? Maksudnya adalah bahwa si jin mendapatkan penghormatan dari manusia, kemudian manusia mendapatkan bantuan dari jin tersebut. Ini yang dimaksud dengan saling memberikan manfaat. Apa kata Allah untuk mereka yang saling memberikan manfaat ini antara jin dan manusia? Apa kata Allah? Kata Allah, "Qalan naru maswaakum." Tempat kalian adalah di neraka. Khalidina fiha illa ma sya Allah. Kalian kekal di dalamnya kecuali menurut kehendak Allah. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi ini dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh mereka, ya, para dukun, ya, dan tukang sihir. Yang pertama tadi, mereka mengaku bahwa mereka mengetahui ilmu gaib, dan yang kedua adalah mereka meminta pertolongan kepada para jin, dan itu diharamkan oleh syariat. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang tadi disebutkan. Baik, sehingga ini adalah tauhid yang ketiga. Kemudian kata penulis, tauhid yang keempat adalah waman da'an nas ila ibadati nafsi, dan orang yang memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Orang yang memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Ini juga disebut dengan tauhid, bahkan tauhid yang paling besar, ya. Paling besar itu ada 5, ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah waman hakama bighairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini juga disebut dengan tauhid. Akan tapi penjelasan yang penting untuk disampaikan adalah bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu berbeda-beda, ya, hukumnya. Kalau seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah ini lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir.
dikatakan bahwa dia termasuk dari tauhid yang sedang kita bahas. Atau dia meyakini bahwa sama saja antara hukum selain Allah dengan hukum Allah, dua-duanya sama, dua-duanya bagus, nggak ada masalah sama sekali. Maka ini juga yang masuk dalam kategori tauhid. Akan tetapi kalau seseorang kemudian dia berhukum dengan selain hukum Allah, akan tetapi dalam keadaan dia meyakini sebetulnya yang terbaik adalah hukum Allah, ya bahwa dia telah melakukan kesalahan di sini. Dan sekali lagi dia meyakini bahwa hukum Allah itu yang harusnya diterapkan. Hukum Allah adalah yang terbaik, tidak ada yang bisa mengalahkan hukum Allah. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak sampai derajat kekufuran, nggak bisa dikatakan tauhid. Akan tapi dia terjatuh dalam dosa besar karena dia berhukum kepada hukum selain Allah. Ya, sehingga ini satu catatan penting yang harus dipahami, bahwa kalau seseorang itu meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah atau sama dengan hukum Allah, maka ini adalah sebuah kekufuran. Akan tapi kalau dia meyakini bahwa hukum Allah itu lebih afdal, nggak boleh diganti dengan hukum yang lain, akan tetapi ya dia karena hawa nafsunya, ya, kemudian dia malah melakukan selain hukum Allah, maka dikatakan bahwa orang ini terjatuh ke dalam dosa besar, ya, dan tidak bisa dikatakan tauhid dan bukan sebuah kekufuran, ya. Tayyib. Sehingga itu adalah 5 tauhid yang paling besar. 5 tauhid yang paling besar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang hal ini kata penulis adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah terlihat, ya, antara petunjuk dari sebuah kezaliman. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, sungguh dia telah, ya, berpegang kepada pegangan yang sangat kuat yang tidak akan terlepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Ya. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Kemudian kata penulis, dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Ya. Jadi la ilaha illallah itu apa? La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Ketika seseorang itu mengatakan la ilaha, pada hakikatnya dia sedang meniadakan tauhid, meniadakan sesembahan selain Allah. Ya. Meniadakan sesembahan selain Allah. Kemudian illallah, kecuali Allah, adalah menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ya, sehingga ini maksud dari beribadah kepada Allah dan kufur kepada tauhid. Ya, banyak sebagian ulama mengartikan tauhid dengan sesembahan selain Allah. Sebagian ulama lain, ya, seperti para salaf, mengartikan tauhid dengan syaitan. Ya, maksudnya adalah mereka mengartikan tauhid dengan sebagian arti tauhid. Ya, adapun maksud dari tauhid secara umum, sebagaimana yang tadi dijelaskan, adalah segala sesuatu yang melampaui batas dalam hal mengibadahi, mengikuti, atau mentaati. Ya. Sehingga ini adalah yang dimaksud dengan tauhid yang dijelaskan oleh para ulama. Wa fil hadits, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ra'sul amri al-Islam, ya, puncak dari atau kepala dari segala urusan adalah Islam. Maksudnya yang terpenting adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak dari keislaman seseorang itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ini adalah akhir dari kitab Al-Ushul Tsalatsah. Kemudian penulis mengatakan wallahu a'lam, ya, Allah yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyerahkan salawatnya kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga, dan kepada sahabat-sahabatnya, serta memberikan kepada mereka kesejahteraan. Alhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan kitab Al-Ushul Tsalatsah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya, untuk menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Dan ya ikhwan, seorang sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama,
mereka tidak akan bisa ya menjawab pertanyaan di kubur, yaitu 3 pertanyaan sampai mereka mempelajari tentang 3 pondasi. Mempelajarinya, mengamalkannya, berdakwah di atasnya, dan bersabar untuk menjalankan itu semua. Yang pertama tentang Allah, yang kedua tentang agama Islam, dan yang ketiga tentang Nabi Muhammad SAW. Dan 3 pondasi ini secara umum, alhamdulillah sudah dibahas dalam kitab yang kita sudah selesaikan ini. Ya, sehingga tugas kita adalah, kita sudah belajar. Alhamdulillah, kita sudah mempelajarinya. Sekarang tugas kita untuk mengamalkannya. Kemudian mendakwahkannya. Dan bersabar ya untuk melaksanakan ketiga hal ini. Sebagaimana ini yang ditulis oleh penulis dalam awal kitab, ya, bahwa setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah dan bersabar. Ya, kalau seseorang bisa melakukan 4 hal ini dalam kehidupannya, maka insya Allah dengan mudah dia akan menjawab pertanyaan ya malaikat di dalam kubur. Wallahu ta'ala alam, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Insya Allah untuk pembahasan lanjutannya, kitab apa yang akan dibahas, insya Allah nanti akan kita umumkan ya, akan diumumkan oleh panitia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penyampaian untuk sesi pertama yang dibawakan oleh Ustadz Hamdi. Jazakallahu khairan Ustadz. Insyaallah banyak sekali faedah yang dapat kita petik dari materi yang disampaikan, bahwa kita harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Dan tauhid tadi disampaikan bahwa maknanya adalah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti, atau yang ditaati. Tapi untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Jadi kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bagi yang ingin bertanya langsung. Tafadhol. Apabila tidak, kita ke pertanyaan yang disampaikan via chatbox terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Taib. Ahdiat Harid, ya. Silakan. Ya, syukron Darjedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga Ustadz dan keluarga beserta kita semua senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, ini mungkin agak luar topik hari ini. Ini ada hadis yang diriwayatkan Muslim, isinya kurang lebih sebagai berikut Ustadz. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan dengan sesuatu sebagaimana kebahagiaan kami dengan sebab mendengar sabda Rasulullah SAW. Beliau berkata, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, pertanyaannya Ustadz, konteks kebersamaan ini hanya berlaku setelah hari kebangkitan atau juga berlaku di alam kubur? Lalu bagaimana kita yang amalnya mungkin tidak akan sampai derajatnya Rasulullah, para sahabat, para ulama, tapi bisa bersama mereka yang kita cintai, Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Betul bahwa di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama terkait hadis yang disebutkan adalah bahwa seseorang yang mencintai orang lain, dia akan dibangkitkan dengan orang yang dicintainya tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Ya, setahu saya itu di hari kebangkitan nanti, karena konteksnya juga adalah tentang seseorang itu akan dibangkitkan dengan orang yang dicintainya, sehingga bukan di alam kubur, akan tapi nanti ketika dia di akhirat gitu ya. Dan kecintaan kepada seseorang itu adalah sebuah bisa jadi menjadi amal soleh dan amal keburukan seseorang ya, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika dia mencintai orang kafir misalnya, kemudian dia tidak
menjaga loyalitasnya, ya, masalah al-wala dan al-bara, maka selain ya dia akan dibangkitkan dengan orang tersebut, dia juga akan mendapatkan dosa yang bisa jadi itu sebab ya dia diazab ketika dia dikubur. Ya, paham ya? Ya, sebagaimana kecintaan seseorang kepada orang yang muslim, yang mukmin, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sebuah amal soleh. Ya, sehingga walaupun kemudian, ya, kalau kemudian dia dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, tetap di dalam kubur dia akan mendapatkan asar atau bekas dari amal soleh yang dia lakukan tersebut. Ya, sebagai bentuk loyalitas, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mencintai dan memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan ini adalah perkara yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, jadi betul ini adalah sesuatu yang sulit. Ya, tidak mudah bagi seorang untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar mengatakan bahwa saya cinta kepada Nabi, tidak. Akan tapi ketika kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita menjalani ya ajaran-ajaran yang beliau jelaskan, menjauhi apa-apa yang beliau benci, ya, dan beliau larang. Sehingga ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan ketika seseorang itu mencintai orang lain. Ya. Dalam suatu bait syair, ya, ada seorang ulama yang mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadza la umri fil qiyas badi'u in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, seorang ulama ini mengatakan, engkau menyangka bahwa engkau mencintai Tuhanmu, akan tapi engkau bermaksiat kepadanya. Hadza la amri fil qiyas badi'u. Sesungguhnya secara akal, secara logis ini sangat tidak bisa diterima. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu itu jujur, benar, maka engkau pasti akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan senantiasa taat kepada orang yang dia cintai. Ya, jadi ini adalah maqam yang tinggi, ya, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Akan tapi sekali lagi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalankan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustadz atas tanggapannya. Untuk selanjutnya kami berikan satu kesempatan lagi apabila ada yang ingin bertanya langsung. Fadhal Bapak Ibu sekalian. Baik, Rinaldo, fadhal masykurah. Masih di mute sepertinya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya akhi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas pemaparan materinya Ustaz. Ustaz, ana mau bertanya, tadi kurang lebih dijelaskan tentang tidak bolehnya kita mempercayai dukun ataupun tukang peramal ataupun sejenisnya Ustaz. Yang mau ana tanyakan, bagaimana kalau kita meyakini suatu penyakit Ustadz itu datangnya dari tukang sihir gitu Ustadz. Apakah itu termasuk kesyirikan atau bagaimana Ustadz? Apakah diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka percaya bahwa sihir itu adalah satu perkara yang benar, yang hak, yang hakiki gitu ya, yang dia memiliki pengaruh yang pengaruh yang benar gitu, yang terasa, sehingga ini merupakan salah satu bentuk akidah yang benar ya, ketika kita mempercayai bahwa sihir itu ada gitu, bahwa sihir itu memiliki pengaruh, sehingga kita harus meyakini ini ya, sihir itu memiliki pengaruh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir dan beliau pun sakit ya, kemudian diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Maka betul ya, bisa jadi ya kita terkena sakit kemudian itu disebabkan oleh sihir ya, itu bisa jadi, bisa terjadi.
Akan tapi jangan sampai kemudian ini menjadi was-was dari kita. Ini juga harus hati-hati. Jadi jangan kemudian karena kita itu mempercayai bahwa sihir memiliki pengaruh, kemudian apa-apa ini kayaknya disihir orang, ini kayaknya begini, kayaknya begitu. Jangan ya. Jangan sampai kita was-was. Karena sebagian orang was-was. Ya, sehingga dia sangka bahwa ada orang yang menghasutnya, kemudian mengguna-guna dan seterusnya. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam was-was. Kemudian satu hal penting adalah bahwa perbanyak zikir kepada Allah, ya. Zikir pagi dan sore, ketika masuk rumah, keluar rumah, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Dibaca doa yang ini selalu setiap keluar rumah. Setiap masuk rumah baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Ya, semuanya isinya tawakal, semuanya isinya minta penjagaan kepada Allah. Kemudian ketika kita masuk pasar, kita baca doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ketika kita mau tidur, kita baca doanya juga. Ketika kita mau makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pagi hari, sore hari, baca zikir pagi petang. Ya, ini semua akan menjaga kita dari hal-hal yang semacam itu. Ya, maka betul ya bahwa kita harus percaya bahwa sihir itu memiliki pengaruh, tapi yang dijelaskan tadi bahwa seseorang itu jatuh kepada kekufuran ketika dia percaya apa yang dikabarkan oleh penyihir. Ya, jadi kita misalnya nanya ke seorang dukun, kemudian kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka ini sebuah kekufuran, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Taib, kita ke penanya terakhir untuk penanya langsung. Ada satu yang bertanya, yaitu Rizki. Fadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya begini, Ustaz. Bagaimana sikap kita menghadapi khususnya kepada orang tua? Ini terkait togut kelima ya, Ustaz ya, yang meyakini bahwa ada hukum lain yang memang lebih baik dari hukum Allah. Misalkan seperti sunnah berjenggot gitu misalnya. Untuk apa kita harus berjenggot? Itu kan karena Islam diturunkannya di negara Arab. Coba kalau Rasul itu turunnya di Cina, kayaknya nggak akan disunahkan untuk berjenggot. Itu misalnya seperti itu, Ustaz. Terus misalkan untuk zakat, misalnya zakat dikeluarkan 2,5%. Tapi di tempat lain ada agama lain yang memang zakatnya itu misalnya 1/10 dari penghasilan atau apapun itu. Jadi gimana ya, Ustaz ya? Terkesan mempertanyakan hukum Allah, tapi sebetulnya seperti yang meyakini juga bahwa ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah itu gitu. Tapi di poin-poin tertentu saja. Nah, itu untuk sikap kita itu harus bagaimana, Ustaz? Apakah soalnya kan kalau untuk menjelaskan secara keilmuan, secara terperinci pakai dalil-dalil dan segala macam, kapabilitas kita belum ada gitu, Ustaz. Lalu kalaupun ada pun takutnya malah berujung kepada misalkan perdebatan gitu, karena itu kan kaitannya dengan hukum ya, Ustaz ya. Jadi sikap kita itu harus bagaimana? Apa kita harus diam saja tapi menafikan dalam hati atau gimana gitu, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, antum jangan bilang orang tua antum itu togut. Ya. Bisa-bisa semakin ribet ya. Dan juga harus dibedakan antara kita berbicara tentang satu sifat dengan menentukan bahwa si fulan ini memiliki sifat ini. Ya, jadi secara umum yang kita bahas adalah sifat-sifat yang disebut dengan togut adalah seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh serampangan ya, menyebutkan bahwa si fulan adalah togut secara perorangan, secara personal. Ya, karena ini harus hati-hati sekali. Dan orang-orang yang seperti ini, ya biasanya mereka tidak
bermaksud untuk menyalahkan syariat Allah. Seringkali seperti itu. Ya, apalagi konteksnya orang yang awam ya. Beda dengan para pemuka liberal misalnya dan seterusnya, itu mereka memang punya akidah seperti itu. Tapi kalau orang-orang awam ya, biasanya mereka karena tidak mendalami syariat sehingga mereka kira bahwa ini tidak relevan dengan apa yang mereka pikirkan selama ini, ya sehingga mereka mengingkarinya. Jadi pengingkaran orang-orang awam ini biasanya berdasarkan ketidaktahuan mereka ya tentang pembahasan apa yang tadi seperti contoh yang antum sebutkan tadi. Sehingga wallahu alam, inilah tugasnya kita ya, para penuntut ilmu, kita yang belajar ya, kita perlu menjelaskan kepada mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ini tahapan atau ini tingkatan yang pertama. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka dia dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak bisa juga, maka dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, untuk menggunakan tangan ya, dalam mengingkari kemungkaran, ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang, seperti pemerintah ya, atau kepala keluarga ya, dalam satu keluarga. Kemudian dengan lisan, ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu ya, Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang nggak punya ilmu sama sekali, tapi dia tahu ini kemungkaran ya, dia nggak bisa bicara, maka dia boleh ya mengingkari dengan hati. Baik. Dan ana rasa wallahu alam, inilah pentingnya kita ini untuk belajar ya. Maka kalau kita kemudian ada orang yang memiliki salah paham, coba kita pelajari dulu. Ya, kita baca dalilnya, penjelasannya, dan seterusnya, baru kemudian kita sampaikan dengan baik-baik. Ya, dan nggak ada yang bisa mengalahkan akhlak yang mulia, nggak ada. Orang yang akhlaknya baik itu selalu diterima oleh orang-orang. Ya, apalagi keluarga. Kita bicara sekarang konteks dakwah kepada keluarga, itu biasanya akhlak yang paling menyentuh. Ketika kita itu suka memberi, kita suka tersenyum, kita suka silaturahmi, kita baik, kita ramah, kita sopan, bahasa kita santun, maka itu biasanya akan diterima. Ya maka wallahu alam, benar kata antum ya, kalau kita nggak punya ilmu, ya kita nggak bisa bicara. Tapi sekali lagi belajar, coba pelajari, ya antum coba lihat satu dalil, dua dalil, ya kemudian jelaskan. Apalagi kalau tentang masalah jenggot, Nabi SAW berjenggot. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum mereka semua berjenggot. Ya, para ulama dari zaman ke zaman di semua tempat mereka semua berjenggot. Imam Bukhari dari Bukhara punya jenggot. Ya, bukan orang Arab. Dan juga sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa agama ini adalah agama yang universal. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan jin. Ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, bayangkan, bagi seluruh alam semesta. Ya. Wallahu alam, semoga mencerahkan. Baik, barakallahu fiikum. Ya, barakallahu. Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan yang disampaikan via kolom chat, Ustadz. Sementara yang masuk ada 4 pertanyaan. Bagaimana waktu antum, Ustadz? Mungkin 2 pertanyaan. Dipilih 2 pertanyaan. Tafadhol. Baik. Pertanyaan pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustadz, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Ustadz izin bertanya, apakah istighfar seorang anak untuk orang tuanya yang masih hidup dapat menghapuskan dosa atau kemungkaran yang dilakukan orang tuanya, walaupun orang tuanya belum bertaubat atas suatu kemungkaran? Syukron atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Baik. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang bagus. Betul, bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Ya, karena di antara doa yang dikabulkan oleh
Allah Subhanahu wa taala adalah doa ya seorang muslim untuk muslim yang lainnya ketika dalam keadaan fi dhahril ghaib, dalam keadaan mereka saling tidak yang didoakan itu tidak mengetahuinya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah seorang hamba itu berdoa untuk saudaranya sesama muslim ya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali malaikat akan mengatakan wala kabimislih, engkau akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ya, sehingga betul bahwa kalau kita kemudian beristighfar untuk orang tua, apalagi orang tua, ya sangat dekat sekali hubungannya dengan seorang anak, ya, dan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, sekaligus pertanyaan terakhir. Afan, bagi penanya yang lain mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu Fik. Bagaimana dengan hukum-hukum yang berlaku di suatu negara yang bertentangan dengan hukum Islam dan kita dipaksa mengikuti hukum tersebut? Jazakallahu khairan. Baik. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah dosa besar dan bukan perkara yang remeh. Ya, sehingga setiap muslim harus menyadari betul tentang hal ini. Inil hukmu illa lillah, amar alla ya'budu illa iyyah, amar alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum hanya milik Allah dan Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berhukum kepada hukum selain Allah adalah dosa besar yang harus kita jauhi. Dan yang terjadi di banyak negeri adalah mencanangkan hukum-hukum selain Allah. Sehingga ya kaum muslimin wajib mengingkari di hati mereka. Kalau mereka bisa merubah hal ini ya, dengan menasihati pemimpin supaya menggunakan hukum-hukum Islam, dia bisa berjuang ya, untuk memberitahukan kepada mereka tentang kesalahan ini, maka ini yang terbaik. Akan tapi kalau kita nggak bisa melakukannya, tidak kita mengingkari dengan hati kita. Akan tapi para ulama menyebutkan, ya kalau kemudian ada hak kita yang terampas, misalnya hak kita yang diambil oleh orang lain, kemudian kita nggak bisa mengembalikan hak kita itu kecuali dengan hukum yang ada di negeri tersebut, maka ini dibolehkan. Ya, contoh sekarang, ketika kita misalnya dicuri barang kita oleh orang lain, maka dalam kondisi seperti ini, kalau kita mau berlapor ke pihak yang berwajib, maka negeri kita misalnya atau negeri-negeri yang lain, ya mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, orang yang mencuri kemudian tidak dipotong tangannya, ya, atau yang lainnya, atau hukum-hukum yang lainnya. Akan tapi dalam kondisi seperti ini, kita butuh hak kita itu dikembalikan. Maka dalam kondisi seperti ini kita boleh melaporkan ke polisi. Ya, kemudian di situ mengikuti pasal-pasal yang ada, itu nggak masalah. Dalam konteks mengembalikan hak. Atau kita misalnya mau memberikan perlindungan bagi diri kita misalnya dianiaya sama orang atau dizalimi sama orang, ya antum jangan katakan bahwa ini selain hukum Allah, saya nggak mau polisi misalnya, nggak masalah, antum datang ke kantor polisi dan lapor kepada mereka. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kita wajib mengingkari, ya kita wajib mengingkari dengan tahapan-tahapan yang tadi aku sebutkan di pertanyaan yang sebelumnya, ya, dan dalam beberapa keadaan kita boleh untuk menggunakan ya hukum tersebut dalam keadaan-keadaan yang tadi dijelaskan. Ya, wallahu a'lam. Taib, barakallahu fikum Ustadz. Sebelum kita nanti akan masuk ke sesi simpulan yang akan dibawakan oleh Ustadz Hamdi, ada beberapa informasi penting yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama, kajian TI 06 Mengaji terbuka untuk umum tiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Silahkan disebar info kajian ini ke kerabat dan teman-teman terdekat. Semakin banyak yang dapat mengikuti, akan semakin baik insya Allah. Berikutnya, rekan-rekan dapat mensubscribe YouTube channel TI 06 Mengaji dan Instagram untuk mengakses rekaman video terdahulu dan mendapatkan informasi penting terkait kajian dan kegiatan TI 06 Mengaji. Dan terakhir,
Saat ini TI 06 Mengaji memfasilitasi jamaah untuk kegiatan sosial membantu kaum muslimin setiap hari Jumat. Beberapa yang sudah dilakukan yaitu membagi makanan gratis, membantu panti asuhan, membantu korban bencana, dan seterusnya. Alhamdulillah sudah berlangsung beberapa waktu dan akan terus dilanjutkan. Bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi pengurus TI 06 Mengaji atau mentransfer ke nomor rekening yang kami cantumkan pada media publikasi. Tapi Ustadz, sebelum kita tutup, ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Ustadz? Baik, saya rasa cukup ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah kita bertemu lagi pada pekan depan dengan pembahasan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita selesaikan 2 sesi kajian malam ini. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu, diberi kemudahan untuk memahami, dan diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.